Kita lihat. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan sakit itu? Secara umum, kalau kita bicara kaitannya dengan lingkungan, ya, dengan pola makan, itu juga dipengaruhi juga oleh apa yang kita kenal dengan radikal bebas. Ini ada ion-ion yang merusak. Ya, ini sebenarnya free elektron yang bebas begitu ya, radikal bebas itu, sehingga dia bisa berikatan dengan elektron manapun begitu ya, dan membentuk satu molekul bahkan ya, itu yang sulit sekali terdegradasi dan itu sangat merusak sifatnya ya. Dan kabar buruknya lagi, ikatan ini stabil sifatnya, sehingga daya rusaknya itu cukup dahsyat lah kalau pakai bahasa seperti itu ya. Apa yang terjadi jika kita terpapar radikal bebas? Radikal bebas itu apa saja? Itu dulu ya. Bisa jadi yang utama ini yang paling banyak sekarang adalah polutan ya. Oke. Beberapa tahun terakhir ini kalau ada yang memperhatikan ya grafik polutan di seluruh Indonesia ya, khususnya di Pulau Jawa. Kalau kita bicara di kota-kota besar itu meningkat ya, entah itu dari polusi udara dari buangan pabrik misalnya, atau dari pembukaan lahan misalnya ya, atau dari kendaraan ya, asap kendaraan bermotor begitu, itu sangat banyak ya. Atau juga bahkan dari gadget yang kita pakai sehari-hari begitu ya. Itu potensi tubuh kita terpapar molekul-molekul radikal bebas itu sangat besar gitu. Bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama ya mulai membiasakan menghindari lingkungan yang seperti itu. Kalaupun tidak bisa dihindari, mau tidak mau kita harus berinteraksi dengan lingkungan yang penuh dengan polutan yang berpotensi memiliki radikal bebas, molekul radikal bebas yang besar. Tubuh kita dikuatkan ya, jadi daya tahan tubuh kita dikuatkan. Nah, itu makanya nanti kita bicara kenapa kita penting mau tidak mau mengkonsumsi herbal-herbal yang terstandar ini. Nah, apa yang terjadi? Radikal bebasnya akan masuk ke dalam tubuh lewat pencernaan ya, lewat pernapasan bisa juga ya, yang utamanya lewat pernapasan begitu. Itu menyebabkan sel-sel menjadi rusak. Tubuh kita itu tersusun atas miliaran sel begitu ya. Sel yang rusak memang secara umum dia dapat memperbaiki sendiri begitu. Tapi kalau jumlah yang rusak itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kapasitas untuk perbaikannya, inilah yang akan menimbulkan sakit. Nah, itu yang terjadi. Jadi kita akan sakit itu karena tubuh kita sebenarnya udah nggak sanggup lagi menampung tadi ya, menampung tamu-tamu yang tidak diharapkan masuk ke dalam tubuh begitu ya, yang potensinya merusak bukan memperbaiki, kayak sakit ya. Ya kalau diibaratkan sebuah negara, tubuh kita juga ada pertahanan negaranya ya. Pertahanan negaranya itu kalau dalam tubuh kita itu sistem imunitas ya. Isinya apa saja itu dari sel darah putih ya, antibodi ya, antibodi juga dihasilkan oleh sel darah putih. Jadi sel darah putih itu ada dua fungsi utamanya. Yang pertama dia berfungsi sebagai fagosit ya, jadi dia berperan dalam proses fagositosis. Dia akan memakan langsung ya, bahasa gampangnya memakan lah begitu, engulf sebenarnya dalam bahasa Inggris. Itu materi-materi yang bukan diperkirakan ya, memang ditandai sebagai perusak sel begitu. Jadi tubuh kita tuh udah tahu ini ada yang masuk nih, intruder lah begitu ya, tamu tadi undang tadi. Ini sel darah putih ini otomatis akan bergerak menghancurkannya. Itu mekanisme yang pertama. Yang kedua, kalau dia tidak sanggup, satu sel ini tidak sanggup untuk menyerang sel-sel yang merusak ini, dia akan memberi tanda pada sel yang masuk ini atau pada molekul yang masuk, pada molekul yang masuk ini yang merusak, dia akan menandainya, lalu dia memanggil ya, ada mekanisme komunikasi sel itu bahasa kalau kita bicara lebih dalam kepada biomolekulernya ya, nggak usah dihafal, nggak ada ujiannya. Tapi yang penting paham aja bahwa seperti itu mekanismenya. Ketika nggak sanggup diserang sendiri, dia molekul yang merusak ini
akan ditandai, lalu sel darah putih ini akan membangun klaster ya, jadi membentuk koloni begitu ya, nyerang barengan gitu ya. Kalau tidak sanggup lagi, nah baru dikerjakan oleh antibodi ini ya, jadi benar-benar langsung dihabisi dengan catatan jumlah yang masuk ya, jumlah molekul perusak yang masuk tadi tidak melebihi kapasitas dari sel darah putih yang dihasilkan oleh tubuh kita begitu. Jika itu terjadi sebaliknya ya, lebih banyak misalnya, nah itu akan menyebabkan tubuh kita sakit. Nah gitu yang terjadi. Jadi itu ya, kenapa kita menjadi sakit. Berikutnya mungkin Mbak Ayu. Nah kita lihat. Nah jadi tadi sudah dijelaskan ya, radikal bebas itu molekul yang elektronnya tidak berpasangan. Jadi dia namanya bebas ya begitu. Sehingga dapat menyumbangkan atau menerima elektron dari molekul lain menjadi berikatan ya begitu. Sifatnya tidak stabil, sangat mudah bereaksi ya. Tapi ikatannya itu sangat kuat begitu ya. Kalau sudah terjadi itu menjadi kuat begitu. Contohnya misalnya pada sel darah merah kita ya. Sel darah merah kita ini menjadi berwarna merah itu karena ada pigmen yang disebut hemoglobin ya. Itu molekulnya, satu sel darah merah itu ada 4 molekul hemoglobin. Jika terjadi gangguan ya dengan masuknya radikal bebas, contoh misalnya atom karbon saja masuk menggantikan hemoglobin ini yang 4 tadi dalam satu sel darah merah, nah itu akan menjadi lebih kuat ikatannya ketimbang ikatan hemoglobin dengan hemoglobin lagi begitu. Jadi ini hemoglobinnya ditendang lah kalau bahasa gampangnya keluar dari sel itu, lalu tempatnya dipakai oleh si radikal bebas yang dalam bentuk karbon ini. Nah ini yang menjadi berbahaya ya, jadi mudah bereaksi, tidak ini karena mudah bereaksi ya. Lalu mampu menyerang dan merusak berbagai molekul dalam tubuh ya, termasuk sel lemak ya, DNA tentunya asam deoksiribonukleik acid, jadi asam nukleat begitu ya, protein penyusun sel. Umumnya paparan molekul dari lingkungan sekitar. Jadi radikal bebas ini umumnya sumbernya adalah dari paparan molekul dari lingkungan sekitar. Berikutnya Mbak Ayu, silakan. Nah, contohnya ini tadi ya sudah ada dari paparan sinar matahari, radiasi, ozon, asap rokok, asap kendaraan, polusi udara yang lainnya ya, bahkan bahan kimia industri itu juga masuk ya. Makanan seperti fast food, yang gorengan, daging olahan ya, yang bentuknya udah nggak kelihatan dagingnya lagi begitu. Jadi kalau daging misalnya ayam goreng itu masih ada kelihatan ayamnya ya, atau daging sapi. Nah tapi kalau sudah berubah jadi smoke beef begitu, jadi sosis itu kan sudah nggak terlihat lagi bentuk daging, bentuk sapi, daging sapinya begitu. Nah itu juga sumber-sumber makanan yang berpotensi memberikan radikal bebas. Oke, selain lingkungan, tubuh juga sebenarnya menghasilkan molekul radikal bebas ini dari mana? Dari proses metabolisme. Kita makan, makanan diubah menjadi energi, itu ada zat buangnya ya. Salah satunya dari yang waste produknya ini adalah radikal bebas ini ya. Jadi tubuh kita sendiri menghasilkan itu, tetapi secara umum tubuh kita mampu mengeliminasi itu secara normal ya, tanpa bantuan dari luar begitu, kecuali ketika kondisi tubuh itu sedang sakit. Nah itu akan menjadi kesulitan ya. Nah ini contohnya kapan tubuh kita menghasilkan radikal bebas, ketika mencerna makan, bernafas, bahkan berolahraga. Baik, berikutnya.